Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Masya Allah senang malam ini bisa bergabung kembali. Bisa melihat tapi tak bisa memegang tidak masalah ya. Karena memang eranya sekarang yang jauh jadi terasa dekat. Ya, yang dekat jadi terasa jauh. Semoga bertemunya lewat online meet ini menjadi wasilah Allah turunkan barakah, Allah turunkan rahmatnya. Yang kita lakukan malam ini semoga hanya kebaikan, kebaikan dan kebaikan yang bisa diambil. Yang lagi libur, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk tetap bisa belajar bersama. Kita nanti banyak diskusi saja ya. Belum tentu bahwa saya menyampaikan di sini itu lebih dari yang lain. Insya Allah semuanya berproses untuk bareng-bareng belajar. Yang kedua, salawat beserta salam teruntuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu, kita nanti syafaatnya kelak di yaumil akhir. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya, bisa Allah beri rahmat kepada kita, pantaskan kita untuk masuk surga. Kumpul tidak hanya di kelas online begini ya, jadi enaknya kumpul di dunia dan insya Allah semoga reuni juga di surga. Amin. Allahumma amin. Yang sedang liburan, bagi yang libur ya. Kalau di sajadah mah nggak kena libur. Masya Allah. Ya, satu di antara ciri Allah menghendaki kebaikan bagi seorang muslim itu adalah di tengah kesibukannya tetap dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, semoga satu di antaranya kebaikan malam hari ini Allah beri, Allah beri kebaikan yang berlipat-lipat. Ini setelah libur agak lama, Kusma alhamdulillah sudah mengudara lagi. Sudah libur berapa lama sih? 3 bulan. 3 bulan. Ya, sudah libur 3 bulan. Untuk makin baik insya Allah untuk mengevaluasi agar semakin baik ke depan ya sehingga di kelas ini bisa kita bisa kita mulai lagi. Sekali lagi terima kasih untuk mbak-mbak, untuk ibu-ibu, calon ibu ya, cumi-cumi calon umi yang sudah menyempatkan bisa gabung malam ini. Kita bersama-sama belajar insya Allah. Untuk malam ini masih melanjutkan tema yang adab anu ya, al-adabul mar'ah ya, adab-adab kebaikan bagi muslimah. Ini sebenarnya kitab yang saya ambil dari beberapa kitab ya, saling melengkapi insya Allah. Nanti bisa kita perluas dengan diskusi insya Allah. Masih berkaitan dengan kelas ini, maka bahas muslimah itu Masya Allah ya seperti telaga ilmu yang tiada bertepi gitu kata kata para pujangga ya. Artinya kalau membahas tema tentang muslimah itu panjang, lebar, luas gitu. Artinya tema yang terus hangat untuk dibahas di kajian-kajian di diskusi-diskusi seperti ini.
Bicara muslimah berarti kan kita ngomongin tentang kita ya, membicarakan tentang dunia kita. Seperti judulnya nih, ya, karena engkau begitu begitu berharga. Karena kita ini begitu berharga, maka sudah seharusnya, sudah sepantasnya kita menyibukkan diri untuk terus berproses memantaskan diri agar senantiasa mulia di hadapan Allah di tengah segala kekurangan kita. Jadi judulnya karena engkau begitu begitu berharga, ya. Nah, yang kita bahas malam ini, ya, lebih nanti kepada tema-tema yang akrab di kita, masalah-masalah yang akrab di kita, begitu, bisa kita nanti diskusikan sambil ngobrol gitulah ya. Sebenarnya teman-teman yang di sini sebagai muslimah, apa sih bentuk bahagianya kita dilahirkan oleh orang tua kita, ibu kita, lahir sebagai wanita, lahir sebagai muslimah, merasa bahagia nggak nih jadi muslimah? Udah merasa bahagia belum? Sudah insya Allah ya. Siapa di sini yang bahagia, bersyukur jadi muslimah? Ada yang sudah bahagia, bersyukur jadi muslimah? Insya Allah semuanya bersyukur, bahagia jadi muslimah. Ya, ini takdir terbaik dari Allah. Kita diciptakan di kondisi menjadi makhluk yang dalam agama kita ini dimuliakan betul. Menjadi mulia sangat mulia. Ya, kalau di tema-tema sebelumnya kita sudah membahas tema-tema ini, jadi kita review sebentar ya, bahwa pemuliaan agama kita pada wanita itu oleh Allah ini luar biasa. Kalau di Al-Quran, coba kita review sebentar. Ya, ada surat-surat yang khusus dispesialkan Allah bahas tentang wanita. Misalnya Anisa, gitu ya. Ada tokoh perempuan yang sangat mulia sepanjang zaman yang menjadi nama surah di Al-Quran. Yaitu siapa? Yaitu Bunda Bunda Maria. Atau kemuliaan yang lain bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Bakti kepada ibu 3 kali lipat dibandingkan kepada bapak. Artinya pemuliaan-pemuliaan ini masih banyak ya di agama kita, memuliakan wanita, memuliakan muslimah. Artinya ini tanda kebahagiaan yang besar untuk kita sebagai muslimah. Ya. Nah, bagaimana agar nikmat besar ini bisa kita syukuri dengan sepenuh syukur? Tentu saja butuh bukti. Jadi kalau di kitab itu disebut syukur jika lisannya mengucapkan syukur, hatinya bertambah iman, amal ibadahnya bertambah taat. Jadi belum masuk kategori syukur kalau cuman baru lisannya, ya belum masuk ke hati, apalagi di amal hariannya. Kita bisa cross check ke diri kita ya, sejauh mana syukur itu sudah kita pahami, sudah kita syukuri dengan sebenar-benar syukur. Nah, kita diciptakan sebagai muslimah sama sebagaimana Allah ciptakan laki-laki,
ciptakan perempuan, ciptakan muslim pada umumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di surat Az-Zariyat 56 itu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku kata Allah ciptakan laki-laki perempuan kecuali untuk ibadah kepada. Ibadahnya maknanya luas nanti kalau dijelaskan di beberapa kitab. Tidak hanya ibadah yang jelas syariatnya, ketentuannya, ibadah mahdhuf, tapi juga ibadah ghairu mahdhuf. Ketika ya niatnya diniatkan untuk ibadah untuk Allah, maka amal yang kita lakukan itu ibadah. Bernilai berpahala ibadah. Nah, kembali ke sini ya, kita nanti akan lihat contoh yang banyak ya. Kita tuh nggak kehabisan teladan-teladan mulia ya, Masya Allah. Kata Allah di Al-Quran, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum. Jadi sempurna betul agama ini syariatnya, sehingga dalam hal kecil diatur, apalagi dalam hal besar. Artinya urusan wanita ini nih menjadi pilar bangsa, ya, madrasah utama buat anak-anaknya. Peradaban itu tegak, peradaban itu lemah atau kuat itu dilihat bagaimana kondisi wanita di bangsa itu. Kita semua bangsa Indonesia di sini ya, cinta tanah air Indonesia ya. Kita bisa lihat kondisi kita sebagai perempuan di Indonesia bagaimana. Kondisi muslimah di negara kita kondisinya bagaimana. Gitu ya. Nah, saya pakai beberapa kitab. Satu di antaranya kitab tulisannya Dr. Tol'at Afifi Salim. Nanti bisa teman-teman cari nih kitab. Judulnya Gaya Hidup Wanita Perindu Surga. Nanti dilengkapi juga kitabnya dari kitab akhlaknya Prof. Yun. Ya. Jadi dari kitab kuliah akhlaknya Prof. Yun dan beberapa kitab yang lain. Jadi kita diciptakan oleh Allah ini untuk ibadah. Untuk ibadah. Setiap yang kita lakukan itu kelak dihisab. Apalagi sebagai wanita ya. Allah beri syariat itu khusus untuk wanita. Itu lebih perhatiannya lebih besar dibandingkan laki-laki. Ada hal-hal unik spesial di wanita yang di laki-laki nggak ada. Dari penciptaan fisiknya, ya, dari segala macam. Syariat ini mengatur wanita diperhatikan sebegitu rupa, Masya Allah. Nah, agar kita ini semakin berharga di hadapan Allah, maka tentu saja ada upaya-upaya yang harus dilakukan ya. Ada upaya-upaya yang harus dilakukan agar kita ini mulia di hadapan Allah. Siapa yang mulia di hadapan Allah? Ternyata bukan yang dia yang paling cantik. Bukan yang paling banyak followernya, ya. Bukan yang status sosialnya yang paling tinggi. Bukan yang dia dari nasab yang mulia. Tapi kita bisa mulia karena takwanya. Karena keimanan ketaatan kita kepada Allah. Di buku ini
kita akan semakin diajak bersyukur menjadi muslimah karena dibandingkan, ada pembanding. Kadang kita muncul rasa syukur semakin besar itu kalau kemudian ada pembanding pada apa yang kita lakukan, kita alami. Kita jadi bersyukur pada nikmat hari ini ketika kemudian dibandingkan pada orang yang tidak mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan di nikmat hari ini. Jadi hari ini bisa sholat, Masya Allah itu nikmat luar biasa bagi orang beriman. Bisa menutup aurat dengan nyaman. Nikmat, sakinah, tenang. Ya, nikmat bisa belajar. Nikmat bisa kumpul dengan orang-orang solih, orang-orang yang baik agamanya. Nikmat bisa kumpul dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita sayang. Dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain. Yang syukur itu kadang muncul kalau kemudian baru kita dapatkan pembanding. Oh ya Allah, ada yang tidak jauh lebih baik dari saya. Ada yang nggak punya keluarga. Ada yang sholat, itu saja susah luar biasa. Ada yang mau menuntut ilmu, berat banget. Ya, ada yang sudah tidak punya keluarga, ada yang macam-macam. Nah, sehingga untuk menjadi muslimah yang baik, maka maknailah syukur ini dengan sebaik-baik syukur. Maka untuk menjadi mulia di hadapan Allah, ya tentu saja butuh proses panjang ya, teman-teman ya. Butuh proses panjang. Ada naik, ada turun gitu. Ketika kemudian di posisi naik, ya jaga, jaga di posisi stabil iman itu. Di posisi ketika sedang turun iman, jangan biarkan iman itu terus turun, segera bangkit, ya, segera segera bangkit. Maka pentingnya punya komunitas yang saling menguatkan. Jadi ini nanti berhubungan dengan tadi ya, bahwa kita diciptakan Allah itu untuk ibadah. Maka yang kita lakukan, niatkan kebaikan-kebaikan itu, jangan lupa bahwa itu untuk cari ridhonya Allah. Ini malam ini nih yang ngurusi mbak-mbak santri ini sebagian, ya. Ini bagian pengalaman yang luar biasa nih, ya. Ngurusi dakwah lewat media yang di zaman sekarang eh, ini memang harus dikuasai di media ini sehingga bisa menetralisir media-media yang rusak gitu. Ya, kita saingi mereka tuh dengan media-media yang menyebarkan kebaikan. Dan hasilnya insya Allah satu di antaranya semoga Kusmah ini ya. Meskipun belum memberikan terang yang banyak, tapi minimal jadi apa? Ya kata ulama, jadi keli bintang di langit yang gelap gitu. Nah, ada hal-hal yang harus kita lakukan sebagai muslimah agar kita mendapatkan kemuliaan itu di hadapan Allah. Agar kita mendapatkan cintanya Allah. Itu kalau di kitab ini nanti ada beberapa ya, di antara cara agar kita ini mulia di hadapan Allah, itu satu di antaranya adalah taat kepada Allah dalam keadaan sempit maupun lapang. Ya, taat kepada Allah dalam keadaan sempit maupun lapang. Kita tempatkan Allah sebagaimana seharusnya kita menempatkan Allah di atas segala-galanya.
Jadi kalau di masa sekarang nih, sudah fitnah akhir zaman ya, godaan kepada muslimah itu kan makin besar. Ya, godaan dari dirinya sendiri, godaan dari teman, godaan dari fitnah, fitnah zaman. Nih, screenshot ya. Heeh, sudah, kan? Ini tadi sudah ya, sudah kita bahas tadi. Jadi mohon maaf kalau bahasanya bahasa-bahasa AI. Nah, di satu sisi kita pakai ini untuk kebaikan, insya Allah ya, sangat membantu. Jadi kemuliaan-kemuliaan itu dalam Islam kita dimuliakan dengan kemuliaan yang sangat besar. Artinya standar kemuliaan itu ukurannya bukan ukuran duniawi, ya. Jadi bukan di fisik, bukan materi, bukan status sosial. Jadi bukan juga diukur dari pencapaian banyaknya publik yang ngikutin kita. Kalau sekarang bahasa di medsos yang banyak follower, banyaknya ya, banyaknya apa tuh fans kali ya. Atau juga bukan dilihat dari kehormatan secara duniawi. Ini eh, sudah kelihatan ya, layar ya sudah masuk ya. Sudah, Kalau saya. dalam Islam ya ukuran nilainya adalah iman, ketaatan, ketakwaan ya, yang nanti keimanan ketaatan ini ketika dia jadi ibu maka akan jadi madrasah pertama yang melakukan perannya dengan sebaik-baik. Oke. Terus kemudian di sisi kehormatan senantiasa jadi muslimah ya, jaga jaga syariat syariat Islam. Kita coba ke sini. Nanti ada hadis-hadis yang itu menjelaskan tentang utamanya kita sebagai muslimah ya. Hadisnya dari riwayat Ahmad, barang siapa mengasuh dua atau tiga anak perempuan, atau dua atau tiga saudara perempuan, hingga mereka dewasa atau meninggal dalam asuhannya, maka dia dan aku seperti dua jari ini, kata baginda Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Artinya dekat banget di surga. Ya, dekat banget di surga. Ini termasuk yang Mbak Naura nih sekeluarga ya, perempuan semua. Laki-laki satu-satunya Mas Yusuf. Jadi bayangkan nih pahala besarnya orang tuanya Mbak Naura ya, Masya Allah. 7 bersaudara ya, 7 bersaudara. 6-nya perempuan, laki-laki satu. Iya. Oke. Ya, artinya kesempatan ke surga dari kedua orang tua Mbak Naura, Masya Allah terbuka lebar karena diberi kesempatan oleh Allah nggak ngasuh cuma satu, nggak ngasuh cuma dua, nggak ngasuh cuma tiga, 6 anak perempuan. Kalau saya ini belum nih, karena 4 laki-laki semua. Ini di hadis, ini menjelaskan begitu pentingnya mengasuh anak perempuan dengan pengasuhan terbaik. Ya, kalau cuma sekedar punya anak perempuan, tapi tidak dididik dengan pendidikan agama terbaik, ya fitnahnya malah besar. Ya, jadi anak perempuan yang diasuh dengan pengasuhan terbaik oleh kedua orang tuanya,
maka Allah akan memberikan keutamaan yang disampaikan oleh baginda Nabi ketika di surga itu dengan dua jari telunjuk. Ya, ini yang baginda Nabi gambarkan begini ini eh, nanti ada di hadis yang menjelaskan kedekatannya baginda Nabi dengan para orang-orang Muslim yang merawat anak yatim. Waka fil yatim fil jannah hakada kata baginda Nabi. Artinya, perumpamaan dua jari ini menggambarkan kedekatan yang dekat gitu dengan baginda Nabi di surga. Masya Allah. Terus kemudian selanjutnya, ya, ada paling tidak 6 hal yang perlu dilakukan oleh kita sebagai muslimah agar mendapatkan cintanya Allah, agar mendapatkan cintanya Allah. Kalau digambarkan di sini, kita bayangkan itu sebagai akar tanaman ya, sebagai akar tanaman. Ya, kita sebagai muslim itu kan ketika baginda Nabi bermajelis dengan para sahabat, tanya, apakah kalian tahu pengibaratan apa seorang muslim itu, begitu ya? Di para sahabat yang senior jawabnya salah. Gitu. Ada satu sahabat yang di situ paling junior, karena merasa nggak ini ada yang senior, gitu diam. Karena kamu jawabannya salah, terus kemudian baginda Nabi jawab seperti seperti apa? Kurma. Kurma artinya buah sekaligus pohonnya. Ternyata itu sudah akan disampaikan dijawab oleh Abdullah bin Umar. Pada saat itu karena tidak enak dengan yang sahabat senior, maka dia lebih menahan diri untuk dia. Nah, kita akan mendapatkan cintanya Allah itu kalau kemudian dari akar kebaikan itu udah kuat, udah kokoh. Kita lihat kalau pohon kurma, meskipun sekarang dengan teknologi yang makin canggih ya, bisa dikembangkan di negara lain, tidak hanya di daerah yang panas di Arab. Tapi di Indonesia pun ada tuh kebun-kebun kurma yang Masya Allah subur, subur dan menghasilkan buah yang bagus. Ya, di Jogja juga ada yang mengembangkan itu. Nah, pengibaratan kita di hadapan Allah harusnya pengibaratan seperti tanaman pada umumnya, kalau di hadis yang itu seperti pohon kurma. Artinya dari akar sampai seluruh bagiannya itu bermanfaat. Ya, akar itu kan kalau bagikan bangunan itu seperti fondasinya ya. Bangunan itu akan kuat, akan kokoh dilihat dari fondasinya. Kalau dia bangunannya semakin tinggi, itu fondasinya harus semakin dalam begitu. Ke bawah tanahnya dalam. Kalau tanaman, ya, maka akar itu semakin kuat mengucam ke dalam, maka tanaman itu akan semakin kuat. Pun kalau diterpa angin, begitu ya paling juga miring sebentar gitu ya, nanti balik lagi. Tidak sampai kepada ambruk itu tanaman. Nah, perlu dipahami bahwa di pondasi kita sebagai muslimah begitu agar mendapatkan cinta Allah itu yang pertama senantiasa membersihkan jiwa, membersihkan diri dari dosa yaitu taubat. Bayangkan taubat itu begini nih, ya. Kita mau menemui seseorang yang sangat penting tuh. Dalam perjalanan begitu kita terus kemudian terperosok ke lubang yang sangat dalam.
Ternyata di lubang itu, ya lubang biasa buat kotoran, ya masuk ke masuk ke dalam. Sudah itu kita kena kotorannya, udah bau itu. Nah, terus kemudian menemui seseorang yang sangat penting. Apa yang terjadi? Menghadap orang yang sangat penting dalam kondisi badan bau kotor. Ketika ngetok pintu begitu kira-kira bau begitu itu yang punya rumah membukakan nggak? Ya, Ragu-ragu. sebaik-baik apapun niatnya mau bertamu kan, males tuh bukain. Nggak niat banget kan? Ini orang dilihatnya udah niat jelek, udah kotor, bau, ngetok pintunya orang, ya. Paling disebutnya, ih gila ya kamu kan gitu ya. Artinya, kalau kemudian kita menghadap Allah dengan segala banyak dosa yang ibaratkan dosa itu seperti kotoran yang nempel di tubuh kita menyebabkan kita bau, ya. Gambarnya seperti tadi ya, mau ketemu dengan orang penting banget gitu. Maka kan nggak pantas banget kita ngadap Allah dengan segala dosa yang melekat tapi tidak kita bersihkan, ya. Ya Allah nggak nerima dong. Artinya taubat itu harus sungguh-sungguh. Maka nanti akan kita kenal taubat nasuha gitu ya. Kalau bahasanya orang ya obrolan harian kan, ya nek tobat kio jangan tobat sambel kan gitu. Ya, ini di sini nih pada suka-suka sambel deh ini kayaknya. Kelas-kelas anak-anak suka sambel nih. Ya, tobat sambel itu gimana? Kalau makan berlebihan sambel sudah tahu tuh efeknya kan? Diare, mules-mules itu nggak nyaman banget tuh. Udah deh, besok nggak makan sambel, pedes gitu. Kapok aku makan sambel. Besok lagi makan nggak ada sambel, gimana coba? Nggak enak, nyari lagi sambel. Ya, tapi kalau taubat yang betul-betul membersihkan jiwa dari segala dosa, ya taubatnya nasuha. Taubat nasuha artinya taubat dengan sungguh-sungguh. Kalau melakukan dosa, ya dosanya itu ditinggalkan. Betul. Nanti ada kisah-kisah taubat yang luar biasa yang dijelaskan dalam kitab ya, termasuk di beberapa hadis. Suatu kali ada seorang wanita pezina, terus kemudian menghadap baginda Nabi. Ya Rasulullah, sucikan, sucikan aku dari dosaku. Saat itu baginda Nabi berpaling dari si wanita pezina itu. Lain kali datang lagi gitu. Datang lagi menunjukkan ya Rasulullah, aku hamil dari perzinahan. Terus kemudian baginda Nabi biarkan lagi nggak ngurusi. Sampai kemudian si wanita pezina ini terhamilkan melahirkannya, dan melahirkan, terus kemudian sampai disusui begitu, terus wanita pezina ini karena ingin taubat, betul-betul taubat, menghadap lagi baginda Nabi, terus kemudian diberi hukuman seharusnya pezina mendapatkan hukuman, yaitu dirajam sampai sampai meninggal. Apa kata baginda Nabi? Ya, taubatnya si wanita pezina ini kalau kemudian dibagi kepada 70 orang berdosa di Madinah, itu sungguh sudah mencukupi. Artinya taubatnya luar biasa, ya. Dan taubat taubat terbaik, Masya Allah. Nanti ada lagi kisah taubat-taubat ya, taubat yang lain, ya. Artinya kita manusia itu minal khata' wal isyan. Nggak mungkin ada manusia sempurna ya, pasti ada salah, ada hilaf. Maka Allah buka pintu taubat itu selebar-lebarnya kalau kita taubat kepada Allah. Maka kalau di sholat itu kan
antara sholat itu kan bagikan pos-pos pertobatan kita kepada Allah. Artinya, di sholat duhur sampai asar, kan pasti ada hilaf yang kita lakukan. Mungkin nggak sengaja sih. Kita di waktu sholat asar, kita mohon ampun kepada Allah. Istighfar banyak-banyak. Nanti di asar sampai maghrib, ya, di antara peralihan waktu itu sangat mungkin juga kan, kita melakukan dosa. Maka di waktu sholat asar, kita mohon ampun kepada Allah dengan istighfar kita. Maka kalau istighfar itu ya dari dalam hati itu astagfirullahaladzim. Sepertinya pendek sih, tapi kalau itu dari dalam hati ya Allah, ya itu akan lebih melapangkan hati, akan mendatangkan ampunan Allah. Tidak semata astagfirullah, astagfirullah, tapi istighfar dari dalam hati yang paling dalam. Kenapa? Karena prinsipnya istighfar kan mohon ampun. Jadi kalau mohon ampunnya setengah hati, ya jangan berharap Allah memberi ampun kan itu. Ya, jadi yang pertama tadi kisah taubatnya seorang wanita pezina. Ya. Terus kemudian yang kedua pilarnya adalah ilmu. Ya, ilmu itu nur gitu. Al ilmu nur. Ilmu itu cahaya yang menerangi kegelapan. Maka kalau kita dimudahkan gitu menuntut ilmu, alhamdulillah, ya, itu jadi jalan hidayah yang Allah buka lebar untuk kita. Sepekan bisa ikut kajian 10-20 kali, monggo, Masya Allah. Syukuri itu, ya. Sekarang kan dapat ilmu itu pintunya banyak ya. Kelas online banyak kan itu. Tidak harus hadir, tapi kita bisa mendapatkan ilmu dari situ. Dari pintu-pintu kebaikan ini, tapi jangan lupa ya, ilmu itu diilmui, bukan semata jadi pengetahuan. Kalau kemudian hanya sekedar jadi pengetahuan, ya hari ini dapat teori, ya cuman masuk di pikiran, tapi nggak masuk ke hati, nggak lahir ke ke pengamalan. Perbuatannya nggak makin baik. Ilmu itu kan sesuatu yang suci ya. Artinya tuntutlah ilmu sebagaimana seharusnya Rasulullah dan para sahabat, terus kemudian tabi'ut itu ngajarkan bagaimana memuliakan ilmu. Sehingga nanti ilmu itu betul-betul jadi cahaya di tengah kegelapannya dunia itu. Nah, muslimah yang mendapatkan cinta Allah, dia sibuk dengan ilmu. Nanti kita akan pelajari beberapa contohnya ya. Beberapa contoh, satu di antaranya Bunda Aisyah ya. Bunda Aisyah, Masya Allah, dari sekian periwayat hadis, Bunda Aisyah ini meriwayatkan banyak hadis. Ribuan hadis beliau riwayatkan. Apa? Karena bukti cerdasnya Bunda Aisyah. Jadi ada hikmah kenapa kemudian di masa ketika Bunda Khadijah sudah wafat, terus kemudian Rasulullah SAW itu menikahi Bunda Aisyah, ya, menikahi Bunda Aisyah. Allah siapkan pasti itu sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya pada saat itu. Sehingga nanti ketika Rasulullah SAW wafat, maka ilmu itu nanti di nanti ditransferkan kepada para sahabat lewat Bunda Aisyah. Terutama perkara-perkara yang privasi, ya, hanya Bunda Aisyah dan baginda Nabi yang tahu. Misalnya urusan rumah tangga,
misalnya suami istri gitu ya. Nanti ada lagi ulama-ulama yang masa dulu maupun yang sekarang. Nanti adalah nanti Nafisa ya. Nafisa nanti kalau dirunut sampai kepada nasabnya Ali bin Abi Thalib. Bahkan satu di antara gurunya Imam Syafi'i adalah Nafisa ini. Masya Allah. Sangat cerdas, sangat tawadu dengan ilmunya, ya. Kayak begitu dimuliakannya beliau, Imam Syafi'i datang jauh-jauh ke Mesir untuk belajar kepada Nafisa ini. Ada lagi nanti anak perempuannya dari Anas bin Malik. Karena begitu cerdasnya anak perempuan Anas bin Malik ini, kalau kemudian Anas bin Malik memberikan fatwa kepada murid-muridnya, si anak beliau itu dibalik tabir, kalau kemudian ayahnya salah menyampaikan suatu karena ayahnya si Imam Malik ini sudah semakin sepuh begitu, si anak ini kadang memberi tanda, si anak perempuan ini ya, saya lupa namanya, memberi tanda dengan kode tertentu. Misal tek tek tek, nanti Imam Malik, oh ini yang aku sampaikan salah nih, gitu itu. Jadi terus kemudian mengoreksi. Zaman sekarang banyak ya, artinya seorang muslimah itu pasti lekat dengan ilmu, cinta kepada ilmu. Makanya Bunda Aisyah menyampaikan bahwa sebaik-baik wanita itu wanita Ansor. Kenapa? Karena mereka nggak malu pada perkara ilmu. Jadi kalau ada majelis dengan baginda Nabi, begitu, ya wanita Ansor ini aktif tanya, ya aktif tanya, nggak malu. Kalau perlu dijelaskan mengenai perkara tertentu, nanti Bunda Aisyah yang jelaskan, ya. Jadi memang tidak boleh malu dalam perkara ini. Oke, jadi di peran apapun jangan pernah tinggalkan ilmu, ya. Ini bekal terbaik kita muslimah. Terus kemudian apalagi yang perlu dilakukan agar cinta Allah itu kita dapatkan, ya. Yang ketiga, meninggalkan maksiat dan wara. Ya, kata ulama, wara itu seperti perisai yang tebal antara dia dengan perkara yang haram. Artinya dengan yang kita lakukan, dengan perkara yang haram itu seperti ada perisai dirinya yang tebal. Ya, ada perisai yang membentengi dari perkara-perkara yang belum jelas itu atau subhat. Terus kemudian meninggalkan maksiat. Dari Hasan Al-Bashri nyampaikan begini nih. Satu butir sawi berupa sikap wara lebih baik dari segenggam biji sawi, sholat dan puasa. Ya, artinya begitu utamanya sikap hati-hati ini, maka di situasi tertentu begitu ini lebih utama ya dari sholat dan puasa. Kita akan nanti lihat betapa hati-hatinya para istri Rasulullah, Ummahatul Mukminin, para sahabiah dalam urusan ini. Nah, nanti disampaikan lagi eh, di riwayat yang lain tentang waroknya Bunda Aisyah, ya. Jadi di kamar Bunda Aisyah itu kan dimakamkan tiga, tiga manusia termulia di muka bumi ya. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Abu Bakar, ayah dari Bunda Aisyah, dan itu. Jadi Bunda Aisyah meriwayatkan ketika kemudian makamnya di kamar di rumah beliau itu ada dua itu, ya beliau nggak masalah melepas hijab beliau, lepas baju,
di rumah ini ada makam suami dan ayahku begitu. Ya. Tapi kemudian ketika Umar bin Khattab meninggal, terus kemudian minta keridoannya Bunda Aisyah untuk dimakamkan dekat dengan baginda Nabi dan sahabat tercintanya itu Abu Bakar, Bunda Aisyah. Ketika Umar turut dimakamkan bersama keduanya, demi Allah, tidak sekali-kali aku masuk rumahku kecuali aku tertutup rapat oleh pakaian. Kata beliau, karena aku malu pada Umar. Ini hadisnya di hadis riwayat Imam Ahmad. Sebegitu hati-hatinya Bunda Aisyah. Ya, itu makam loh ya. Yang di dalam rumah ingat makam. Oke, sudah wafat dan dimakamkan di situ. Tapi karena begitu warak hati-hatinya Bunda Aisyah dalam menjaga diri, ya, menjaga kehormatan diri, malunya juga besar. Malu yang besar itu kan lahir dari iman ya. Maka ketika Umar dimakamkan di situ, Bunda Aisyah memastikan bahwa di dalam rumah pun selalu menjaga aurat, menutup auratnya. Kata Bunda Aisyah, aku malu pada Umar. Masya Allah. Ya, ini luar luar biasa warok yang wow, keren banget tuh. Di masa yang sekarang ini, sikap warok itu kan harus betul-betul jadi pegangan kita nih para muslimah. Ya, artinya dari banyak sisi itu kan gimana caranya muslimah kita ini kan diserang dari banyak pintu nih. Maka kafir dengan segala medianya, dengan segala caranya, bagaimana muslimah itu menanggalkan jati diri muslimahnya, ya, tidak bangga jadi muslimah, terus kemudian jadi wanita yang bisa dieksploitasi, gitu ya, agar tidak bangga menutup auratnya, nggak bangga pakai jilbab, yang nggak bangga menunjukkan akhlak muslim. Misalnya di antaranya gimana? Ya eksploitasi kecantikan. Tabaruj itu digaung-gaungkan betul. Ya, nanti ada diskusi menarik seorang pendeta dengan seorang syekh di negara-negara rasis ya. Saya agak lupa antara Jerman atau Belgia. Rasis banget pada saat itu. Ada diskusi menarik ketika si pendeta ini dengan rasisnya menghina kaum muslimah, terutama cara berpakaiannya. Dibilang ketinggalan zaman, dibilang ya, semacam-macam. Tidak seperti wanita-wanita mereka yang bangga banget menunjukkan ya lekuk tubuhnya ngumbar di mana-mana kan gitu. Maka Syekh ini membuat perumpamaan yang mudah untuk dipahami. Ini Syekh yang berkelas. Jadi ditunjukkan dengan pemahaman ilmu yang luar biasa. Kayaknya begini nggak usah pakai debat deh. Kasih contoh aja gitu. Kasih contoh nyata ya. Ya Bapak Pendeta itu di situ ada dua makanan. Satunya masih terbungkus rapi, satunya sudah kebuka tuh. Sudah kebuka itu artinya nggak tahu dia megang siapa, bisa jadi sudah kena kotoran dan macam-macam. Bapak Pendeta, seandainya kamu yang disuruh milih di antara dua makanan itu, kamu milih yang mana? Yang satu yang bungkusnya rapi, masih tertutup rapat, ya tentu saja ini lebih steril. Apa yang satu tuh kebuka nggak ada penutupnya, nggak tahu tuh kotoran apa yang udah nempel gitu. Ya dengan bahasa kasarnya itu pendeta lah nggak mau lah aku milih makanan sudah kebuka begitu itu ya nggak tahu juga yang megang siapa begitu itu aku tentu saja milih makanannya kemasannya masih rapi tertutup rapet kan gitu. Nah pendeta membalik pendeta sudah begitu tuh protes gitu tuh apa yang kemudian disampaikan oleh Syekh ya
pendeta, begitupun para wanita kami. Ya, para wanita kami ibaratkan seperti makanannya tertutup rapat itu. Dia terjaga. Yang bisa pegang hanya yang boleh memegangnya. Siapa itu? Yang sudah halal memiliki kue itu. Sementara hai pendeta, wanitamu tuh seperti makanan yang kebuka nih, ya. Siapapun bisa megang, nggak tahu kotoran apa saja sudah nempel begitu. Nah, kira-kira kalau melihat begini ini, mulia mana wanitamu atau wanita kami, gitu ya. Artinya kita dijaga dengan sepenjagaan begitu luar biasa dari Allah lewat syariat yang mulia ini. Apa Om? Oke, Cep? ya. Nah, ini waktunya 5 menit lagi ya Om. Oh, 5 menit lagi. Lanjutkan. Ya, Iya. ya, ya. Nanti bisa di perdalam di diskusi ya. Jadi selanjutnya ada 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 taat, ya, ada taat kepada Allah. Jadi agar kita dicintai Allah itu ibadahnya kuat, ya, karena ibadah kan wujud dari taat, ya. Ibadah kuat jadi ahli ibadah, jadi abid yang taat. Jadi suatu kali Qasim meriwayatkan lu datang ke rumah Bunda Aisyah pada saat itu. Ngetok begitu salam. Kok diam aja nggak ada jawaban. Terus kemudian berdiri mematung di depan pintu gitu. Ternyata Bunda Aisyah sedang sholat, ya, sedang sholat. Terus kemudian mengulang-ulang bacaan yang sama. Sebenarnya surat Al-Maidah ayat ke berapa gitu. Bunda Aisyah baca terus itu, ya. Terus kemudian karena capek menunggu, maka terus kemudian Qasim memutuskan ke pasar karena ada keperluan belum selesai dengan Bunda Aisyah, kembali lagi. Dan ketika kembali lagi Bunda Aisyah masih dalam posisi sholat dan terdengar suara menangis yang sangat keras. Artinya berdiri sholatnya lama. Maka kita akan kenal para ummahatul mukmin, Masya Allah. Kita kan nanti sudah biasa nih kan, ya, mendengarkan para wanita penghulu surga itu, ya. Artinya sudah Allah muliakan dengan semulia itu, ya, kemuliaan ibadahnya luar biasa. Ibadahnya sangat mengagumkan. Artinya ahli ibadah, ya, sholatnya panjang, ya, dengan penuh khusyuk, dengan penuh dengan penuh eh, kenikmatan ibadah sampai itu tadi ketika Qasim meriwayatkan terdengar nangis Bunda Aisyah itu ketika sholat. Oke. Ada yang lain-lain, ya, doa terus kemudian takwa ini kedudukan tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang mulia di hadapan Allah ya yang paling bertakwa. Apa tuh bertakwa? Ya, meninggalkan perintahnya, meninggal perintah kembali, ya, melaksanakan perintahnya, ya, meninggalkan larangannya. Takwa itu berhati-hati dalam melakukan sesuatu sebagaimana seperti kita disuruh jalan di atas bara api. Agar tidak kena panasnya, maka kan hati-hati banget kita melewati itu. Jadi kita sebagai muslimah, ya, harus menempatkan takwa ini sebagai kekuatan terbesar untuk melewati segala ujian zaman. Lanjut yang keenam, untuk mendapatkan cintanya Allah, ya, ini bagikan tanaman bunga itu bunganya gitu, ya, bunganya dari seorang muslim atau panennya dari pohon buah yang ditanam adalah amal-amal solih
akhlak yang mulia. Jadi harusnya seorang muslim itu kan dia bertambah iman, bertambah ilmu, dia akan melahirkan amal-amal soleh yang banyak. Akhlaknya makin baik kan gitu. Nah, buat seorang muslimah ada akhlak mulia yang senantiasa dijaga, ya. Ada senantiasa menjaga kesucian diri, ada menjaga kehormatan diri, izzah, ifahnya dijaga betul. Ada adab-adab kejujuran. Nanti akan kita lihat kisah yang ya ini harum sepanjang zaman. Kisahnya gadis penjual susu ya. Ketika di masa Umar, Umar biasa itu ribet ya. Jadi kalau malam itu rakyat istirahat, Umar ribet tuh keliling kota Madinah. Bahkan sampai sampai yang pinggir-pinggir Madinah. Ketika melewati satu rumah, ya, ketika melewati satu rumah itu Umar mendengarkan dialognya seorang ibu dan anak perempuannya. Kata ibunya, campur itu susunya dengan air. Campur susunya dengan air. Ya, Amirul Mukminin Umar nggak lihat. Kata anak perempuan, ya ibu, aku bukan manusia yang menaati Umar dalam keadaan ramai, tapi meninggalkan apa yang dilarang Umar dalam keadaan sepi. Kenapa? Karena rohnya kita Allah tahu apa-apa yang kita lakukan. Umar nggak lihat, tapi Allah lihat kan gitu ya. Dialog ini didengar oleh Umar yang pada saat itu sedang terlibat, sedang eh, berkeliling kota Madinah dengan budaknya itu Aslam ya. Nah, terus kemudian kembalilah Umar ke rumahnya, terus nawarin kepada anak-anaknya nih, siapa yang siap menikah kan itu. Nanti ada satu anaknya Asim yang kemudian siap menikah, terus diajaklah melamar si gadis ini, ya, melamar si gadis jujur penjual susu ini. Jujur itu lahir dari dari taatnya kepada Allah, bahwa yakin Allah mengawasi dimanapun dia berada. Maka nanti dari pernikahan ini ya nanti lahir anak perempuan, yang dari anak perempuan ini nanti lahir Umar bin Abdul Aziz yang adilnya, yang tegasnya, yang lembutnya mirip banget dengan kakaknya yaitu Umar bin Khattab. Artinya akhlak-akhlak mulia ini ya sangat penting dimiliki muslimah. Kenapa? Karena dari rahim-rahim muslimah akan nanti dilahirkan generasi-generasi selanjutnya, ya. Generasi-generasi selanjutnya akan lahir dari muslimah-muslimah yang senantiasa taat dan menghiasi diri dengan akhlak mulia yang luar biasa. Nah, itu nanti akan dilihat juga di kemuliaan generasi setelahnya. Kenapa? Karena dididik dengan yang begitu itu, ya. Dididik dengan iman, dididik dengan akhlak, akhlak mulianya seorang seorang muslimah, masya Allah. Suatu kali ini ini kisah jatuhnya Granada ya, Spanyol ya, setelah siapa yang merebut Spanyol terus kemudian menjadi negara Muslim di Eropa. Ada yang tahu nggak? Ya, yang sekarang jadikan nama selat di sana, Selat Gibraltar. Itu siapa? Torik bin Torik bin Ziyad. Ya, masanya agak agak lama Granada itu dikuasai Muslim. Ya, Muslim di sana ibaratkan bunga yang mekar di tengah padang pasir. Nah, terus kemudian semakin berganti kepemimpinan begitu ini di fase Granada lemah. Saat itu ketika Muslim di situ kuat, ya, Salib mikir berkali-kali untuk bisa
merebut kembali Granada, ya. Maka terus kemudian oleh pasukan salib ini diutus satu mata-mata. Kamu coba ke Granada, apa yang para pemudanya perbincangkan gitu. Sekian waktu begitu, ya, dia menyampaikan kepada penguasa penguasa salib pada saat itu, jangan serang sekarang, Tuan. Kenapa? Gak akan bisa kita merebut lagi Granada. Apa yang dibicarakan para pemudanya? Yang mereka bicarakan adalah jihad. Majelis-majelis ilmu ramai. Ya, artinya ini menandakan Muslim di situ kuat. Kenapa? Dilihat dari pembicaraannya. Pembicaraannya tentang jihad, pembicaranya tentang ilmu, majelis-majelis ilmu banyak. Sekian waktu mata-mata itu datang kembali. Tuan, kalau mau merebut Granada sekarang, apa jaminannya? Ya, mata-mata menyampaikan begitu. Para pemudanya sudah nggak membicarakan lagi jihad seperti masa-masa sebelumnya. Yang mereka bicarakan adalah musik. Yang mereka bicarakan adalah wanita. Yang mereka bicarakan adalah hiburan-hiburan dunia. Betul, ya. Terus kemudian pasukan salib menyerang, tidak ada perlawanan dari Granada, karena pada saat itu dikuasai oleh seorang penguasa yang sangat lemah, ya. Diserahkan, terus kemudian pemimpinnya Granada ini, dia meloloskan diri, dia dikecam oleh ibunya dengan kecaman yang menyayat hati. Jangan menangis seperti anak kecil, karena engkau tidak pernah berjasa apapun pada Granada. Sampai kemudian tercatat dalam ya dalam sejarah, merahnya sejarah karena tragis betul jatuhnya Granada itu, ya, karena salib membantai habis Muslim di Granada dan disiksa dengan di cara di anu ya di apa istilahnya, disalib dengan ditusuk dari kemaluan sampai ke kepala dan dijejak dipancang-pancang di hampir seantero Granada. Itu masa kelamnya Islam, ya, masa kelamnya Islam di bagian Spanyol, ya. Ketika apa? Ketika sudah hilang dalam diri para pemudanya untuk me, untuk membela agamanya. Ketika sudah luntur semangat menuntut ilmu. Ketika majelis-majelis ilmu mulai sepi, tapi tempat-tempat maksiat ramai. Nih seandainya nih, kalau kemudian pasukan kafir nyerang Indonesia, kira-kira di posisi mana tuh? Ya, oke. Artinya kita bisa belajar dari sejarah, ya. Bisa ambil dari sejarah. Kenapa? Karena sejarah adalah guru terbaik untuk suatu bangsa. Kita masing-masing juga punya sejarah. Artinya kita kan pengen menggoreskan sejarah kita kan cara-cara kebaikan kan gitu. Maka ya sudah lalui kebaikan itu sehingga tercatat di sejarah kehidupan kita. Ya, jadi ini beberapa secara umum agar kita ini menjadi muslimah yang berharga di hadapan Allah dan mendapatkan cintanya Allah, Masya Allah. Itu nanti bisa dilanjut dengan diskusi ya, Mbak Naura ya. Bisa Ya, Om. dengan diskusi Ya, untuk ya, baik. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke sesi diskusi. Adakah yang mau bertanya langsung? Ini sebenarnya kalau nggak ada yang mau bertanya langsung, kita bacakan dari kolom chat ya, Om. mm, Ya, karena waktunya terbatas, coba satu dulu nggak Om. Yang pertanyaan pertama, izin bertanya Umi, bagaimana
tips agar istiqomah. Mengapa mudah futur, apalagi kalau saat haid ya. Jadi Ya. supaya istiqomah meskipun saat haid. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Biar istiqomah ya, Masya Allah. Ini di sini ada peserta nama istiqomah nggak? Mbak Naura istiqomah gitu ya. Ditambahi sendiri maksudnya biar dinisbatkan kita biar istiqomah. Satu kali ada sahabat yang datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku jalan untuk masuk surga. Itu sampai diulang 3 kali ya. Kul amantu billah, sumastaqim. Apalagi ya Rasulullah? Kul amantu billah, sumastaqim. Apalagi ya Rasulullah? Kul amantu billah, sumastaqim. Jadi beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Istiqomah itu memang berat betul nak. Ya, makanya kemudian jaminannya surga kalau kita ini istiqomah. Kata orang sih istiqomah berat. Yang enak apa? Istirahat gitu. Ya. Nah, karena berat itu, maka kita perlu ada yang menguatkan. Siapa doa yang menguatkan? Yang minta kepada yang maha kuat, yaitu Allah. Maka nanti ada doanya ya. Ada doanya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Nah, gitu kan ya. Itu di itu dibaca. Jadi jadi doa penting itu. Jadi doa wajib setiap habis sholat baca. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Minta dikuatkan oleh Allah dengan satu di antara dengan doa. Terus kemudian yang kedua, jaga ketaatan kepada Allah. Setan itu goda nggak pernah henti loh dari banyak pintu. Kalau kita lengah di situ pintu masuknya setan. Setan aja nggak pernah capek goda kita, ya. Padahal udah jelas tuh setan ke neraka kan. Nah, apalagi kita jaminannya ke ke surga. Kalau kita di di senantiasa di jalan kebaikan itu. Maka di Al-Fatihah itu kan ihdinas syiratal mustaqim. Oh, ihdina berikan petunjuk pada kami ihdinas syiratal mustaqim. Jalannya lurus. Ya. Jadi jaga betul ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, ya, yang ketiga, hidupkan biasakan dengan aktif di majelis ilmu. Tadi kan al ilmu nur ya. Jadi ilmu itu kan cahaya. Satu di antara keutamaannya punya ilmu itu kan ilmu jadi benteng. Bisa bedakan mana baik dan buruk, bisa memilah-milah ya, mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak. Maka biasakan aktif di majelis ilmu. Ya. Udah lagi yang keempat. Yang keempat, masuk ke komunitas-komunitas kebaikan. Cari teman. Surga itu luas banget. Masuk surga jangan sendirian gitu. Ajak-ajak. Jadi cari teman-teman yang baik sebanyak-banyaknya. Masuk komunitas itu. Kenapa ya? Karena kita ini lemah banget. Ya, kadang banyak malesnya daripada rajinnya. Ya enggak? Nah, artinya ketika punya komunitas, ada bias solihah gitu kata ulama. Tidak tidak cuma tidak cuma ya, tidak lingkungan-lingkungan yang hanya lingkungan baik, tapi yang bias solihah yang ada suasana saling menasehatinya. Ya, kenapa ya? Karena itu tadi kita manusia biasa. Ada kalanya males, ada kalanya rajin, sehingga ada yang perlu membantu kita untuk kuat. Ya, siapa? Ya teman-teman itu, ya teman-teman, teman-teman yang kenal betul kita luar dalam istilahnya begitu ya. Artinya lihat wajahnya, kamu lihat wajahnya nggak ngenai banget lagi nggak mutiara, gitu ya.
jadi teman-teman diskusi yang asik, jadi teman yang menguatkan karena Allah. Oke. Nah, di beberapa hal tadi coba di coba dicari, coba dijaga. Kalau belum ada komunitas kebaikan, maka cari komunitas itu. Ya, cari teman-teman yang baik, yang senantiasa bisa menjaga dalam kebaikan. Kalau sudah dapat teman baik, jangan dilepas, ya, dipegang betul. Artinya nggak sudah nggak satu tempat nih, ya, pegang terus, dijaga terus ukhuwahnya, dijaga terus ukhuwahnya. Oke, begitu ya, insya Allah ya. Hmm. Kalau menghafal mudah futur apalagi kalau sedang haid. Nah, kira-kira kenapa coba? Yang pertama kalau dari ilmu biologisnya ya hormon, ya. Karena sedang haid itu kan berarti hormon lagi nggak imbang tuh. Itu yang kemudian mempengaruhi. Tapi jangan sepenuhnya disalahkan itu juga. Yang kedua, ya di kondisi kan memang kita tidak bisa melakukan ibadah seoptimal mungkin sebagaimana kita kata suci. Nggak sholat, nggak puasa, gitu kan. Ngaji pun kadang tidak seintens ketika kita kondisi suci. Jadi terus gimana? Tetap lakukan amal-amal ibadah yang bisa menguatkan ketika kondisi haid. Zikirnya, zikir pagi petang jalan terus. Interaksi dengan Al-Quran tidak boleh libur. Ya, murojaah, nambah nambah hafalan tetap jalan. Karena kalau tujuannya belajar, insya Allah nggak masalah. Ya, ulama bersepakat meskipun dalam kondisi haid, ya, interaksi Quran harus jalan terus. Nggak boleh pegang Quran begitu, ya pakai pakai alat apa dong agar kita tidak menyentuh Al-Quran langsung misalnya. Nah kondisinya kita sedang haid. Gitu ya. Jadi begitu itu. Kenapa kok ketika haid itu mudah futur ya? Karena secara biologis yang kedua, ya karena memang ibadah kita jadi kurang kan ketika haid. Tidak serajin ketika sedang suci. Izin bertanya, bagaimana cara agar kita bisa melakukan atau mengamalkan 6 pilar cinta Allah? Oke. Ini dicukupkan dulu aja telepon Om. Atau Oh mau gitu. satu lagi? Terus Nah, gimana? karena waktunya terbatas. Tambah satu lagi nggak apa? Nanti Oh setelahnya gitu. dicukup. Oh iya iya. Jadi ini ya, yang satu ini sekarang dijawab ya. Ya, cara agar bisa kita melakukan mengamalkan 6 pilar itu. Caranya ya amalkan. Kan gitu tadi. Jadi enam pilarnya tadi kan sudah jelas ya, apa-apa saja ya. Taat gitu kan? Ya, ya. Jadi amalkan itu taatnya. Nanti taat kan banyak banget tuh pintunya. Lewat apa ya sholat? Sholat amalkan dengan ketaatan yang terbaik. Sholat jangan semata rutinitas, nikmatilah sholat. Jadi kenapa kok para ummahatul mukminin begitu dimuliakan Allah karena abid tadi itu ya ahli ibadah ibadahnya panjang menikmati betul sholat. Nah kita kan mungkin belum sampai pada tahap itu. Terus gimana dong? Ya mulai harus diperbaiki sholatnya. Tadinya sholatnya cuma trikul, kul huwallah. Nah, ya tambah lagi lah ya agak panjang bacaannya ya. Sholat tahajudnya kok masih bolong-bolong, rutinkan dulu. Terus kemudian apa lagi? Tadi eh, apa pintu-pintu tadi ya taat. Terus kemudian kebaikan bagi kebaikan tadi amal-amal kebaikannya, takwanya dikuatkan, waroknya hati-hatinya ditambah untuk urusan makanan, untuk urusan apa-apa yang kita pakai, gitu ya. Jadi yang 6 itu dilakukan, ya. Tentu saja bertahap. Kalau belum bisa pada level yang atas, ya harus dipaksakan mulai dari yang bawah. Untuk melakukan kebaikan itu kan kita harus memaksakan diri. Sampai kemudian dari dipaksa itu menjadi terbiasa, sampai kemudian sampai pada tahap suka. Ya, nah, ada buku menarik nih terbitan Projut. Penulisnya saya lupa. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela ke neraka.
Kenapa? Karena kalau kalau ngikuti moodnya nggak bisa, taat nggak bisa ngikuti mood. Kenapa? Karena itu kewajiban kita pada Allah. Setiap waktu dihisap. Kalau kemudian ngikuti mood, makin nambah dosa kita, ya. Jadi yang 6 pilar itu ya praktekkan, amalkan. Masih ingat kan tadi 6 pilarnya tadi ya? Ilmu, ya rajin dong. Baca buku. Bukunya bergizi ya. Jangan buku-buku yang full komik ya. Bukunya 100 halaman, komiknya 50 lembar ya. Jadi hidupkan semangat untuk senantiasa cari ilmu. Alak apa yang diridhai atau dicintai Allah? Ya alak-alak kebaikan. Kalau di kitabnya kuliah akhlaknya Prof. Yun itu ada sidik ya. Terus kemudian ada amanah ya, ada jujur, terus kemudian ada tawadhu, ada sajaah, keberanian untuk melakukan kebenaran karena Allah. Ada masih banyak. Jadi adab-adab mulia itu, kenapa kok disebut mulia? Karena di situ jadi adab-adab yang Allah ridhoi, ya, dan itu sesuai dengan apa yang Allah perintah. Gitu ya, insya Allah ya. Ya, Oh, Insya udah jam Allah gitu. 9 lebih. Ya, Alhamdulillah. Ya. Gitu. Ya, jazakumullah khairan Umi atas materi yang sangat berbobot, Masya Allah. Sebelum kita tutup, Umi boleh berikan satu closing statement untuk penguat kita supaya bisa mengamalkan tadi tips-tips ketika mau menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Satu tips Mm-mm. aja. Ya, ya, ya. Jangan lelah berproses untuk makin baik. Ya, karena Allah menghargai, menilai setiap proses yang kita lakukan. Gitu. Buat saya Ya, gitu. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Oh, tadi ya, Amin. Alhamdulillah. Yakin. Kita sudah mendengarkan apa ya, Masya Allah, suntikan semangat dari Umi Iva selama 1 jam tadi. Masya Allah. Semoga bisa menjadi apa baterai untuk kita menguatkan amal ibadah kita ke depannya. Pertama tadi di closing statement ya, jangan lelah berproses. Karena Allah melihat prosesnya. Ihdinas siratal mustaqim. Teruslah di jalan Allah. Bukan Allah minta ketujuan, tapi minimal banget untuk istiqomah di jalan Allah. Gitu. Masya Allah.